nyediain KTP sama NPWP untuk pembukaan rekeningnya bisa langsung hari ini lewat Cihan. Jadi Bapak nggak perlu ke bank. Jadi depan mau umroh misalnya. Nah, salah satu caranya kayak gini, daripada kita keluarin di gede. Subsidi kita sudah gratis PPN kurang lebih 18 jutaan. Itu dibayarin pemerintah. Oke, kita lanjutin ya. Jadi mohon maaf, Pak boleh di next. Kita Puri Tenjo. Nah, Puri Tenjo ini adalah perumahan subsidi. Perumahan subsidi itu apa aja sih keuntungannya kalau Bapak Ibu ngambil perumahan subsidi? Jadi yang pertama, Bapak Ibu mendapatkan gratis PPN dari pemerintah. Nah, Bapak Ibu selama ini kalau tiap bulan gajian dipotong pajak nggak? Mungkin enggak ya? Oh, nggak dipotong pajak. Kalau yang dipotong pajak, kita berarti ada kontribusi terhadap pemerintah. Sebaiknya kita memanfaatkan fasilitas yang diberikan oleh pemerintah. Jadi untuk rumah subsidi ini kita sudah free PPN. PPN ini kan sekarang 11% dikalikan harga rumah. Untuk harga rumah kalau misalkan kita di 170 juta berarti sudah sekitar 18 juta kita gratis. Lumayan banget Bapak Ibu ya. Jadi kalau kita ngambil rumah subsidi kita sudah gratis PPN kurang lebih 18 jutaan. Itu dibayarin pemerintah. Yang kedua keuntungannya adalah DP-nya hanya 5%. Nah untuk rumah subsidi kalau sekarang harganya 168 juta, DP-nya 5%, itu DP-nya kita cukup bayar 8.400.000 rupiah saja. Masih dapat kita sumbangan bantuan uang muka, subsidi bantuan uang muka dari pemerintah senilai 4 juta rupiah. Betul. Bapak ini kayaknya sudah ahli banget nih untuk perumahannya Pak ya. Sakit Pak. Sakit. Di sini apa di sana Pak sakitnya Pak? Sakitnya sama yang itu di Provinsi sini. Oh gitu. Nah. Curhat kayaknya. Iya, nanti kita lanjutin curhatnya ya. Dulu. Oke, jadi untuk bantuan uang muka ini senilai 4 juta rupiah ini bisa langsung dipotong DP untuk di Puri Tenjo. Jadi tadi DP-nya 8.400.000 dikurangi subsidi bantuan uang mukanya 4 juta rupiah. Jadi Bapak Ibu cukup bayar DP-nya 4.400.000 rupiah saja. Nah, kemudian untuk keuntungan yang keempat adalah cicilannya hanya 1 jutaan Bapak Ibu. Tepatnya sih 1.067.000 flat sampai lunas. Jadi Bapak Ibu bisa bayangin 15-20 tahun lagi uang 1 juta itu seperti uang berapa? Karena kan gaji kita insya Allah setiap tahunnya akan ada kenaikan, betul Bapak Ibu ya. Nah seiring berjalannya waktu gajinya naik terus, tapi sementara angsuran kita tetap flat cuma 1 juta. Jadi mungkin nanti 15 tahun lagi gaji kita udah 10 juta lebih, angsuran itu 1 juta, amin. Iya, amin. Oke, yang terakhir, yang kelima keuntungannya adalah kita sudah gratis asuransi jiwa dan kebakaran. Jadi apabila debiturnya tutup usia itu otomatis angsurannya langsung lunas. Dan apabila terjadi kebakaran itu ada asuransi penggantian biaya untuk membangun ulang. Itulah keuntungannya kita memilih rumah subsidi. Nah kemudian yang berikutnya, maaf Bu ini seperti apa sih rumah Puri Tenjo ini? Jadi kita bisa lihat rumahnya walaupun rumah subsidi, tapi kualitasnya sudah seperti rumah komersil, sudah seperti rumah 200 jutaan Bapak Ibu. Jadi kalau kita lihat dia tampak mukanya sudah minimalis banget, gentengnya sudah pakai genteng beton, kuseknya sudah full aluminium. Jadi kalau Bapak Ibu mau melihara rakyat nanti nggak ada yang betah, rakyatnya pada kabur karena nggak ada makanan, nggak ada kayunya. Nah, terus sudah ada parkiran carport untuk 1 mobil. Jadi kalau Bapak Ibu sekarang belum punya mobil, kalau Ibu Bapak Ibu ngambil rumah di Puri Tenjo, artinya didoakan biar cepat punya mobil karena garasinya udah ada, tinggal diparkirin aja mobilnya. Gitu. Nah, boleh Bu, next. Nah, kelebihan Puri Tenjo dibandingkan yang lain. Kelebihannya, jadi kalau tadi kita lihat biasanya kalau Bapak Ibu melihat rumah subsidi, posisi kamar mandinya ada di tengah ya. Nah, kita itu posisinya sekarang kamar mandinya ada di belakang. Jadi bangunan ruang keluarganya sudah otomatis lebih luas. Itu bedanya. Terus yang berikutnya, kita sudah dapat dinding belakang sekat antar rumahnya. Jadi kalau rumah subsidi yang lain biasanya kita begitu buka pintu dapur langsung ketemu dapur tetangga, kita udah temboknya seperti rumah komersil. Artinya di sini akan menghemat biaya Bapak Ibu. Biasanya kan kalau kita ngambil rumah subsidi harus
setelah serah terima harus renovasi lagi. Nah minimal kita renovasinya nggak terlalu banyak karena sudah layak huni gitu. Untuk fondasi kita pakai batu kali, dindingnya batako, lantainya keramik, plafonnya gipsum, kusennya sudah full aluminium, atapnya pakai genteng beton, rangka atapnya baja ringan, untuk klosetnya masih kloset jongkok, tapi listriknya sudah 1300 watt, jadi cukup untuk satu AC. Oke. Next. Nah, berapa sih harga rumahnya? Tadi kalau kita sudah sebutkan di awal, untuk harga rumah subsidi ini di 168 juta, DP-nya cukup 10 juta aja. Tadi kan DP 4.400.000. Nah, kenapa bisa jadi 10 juta? Jadi kalau kita beli rumah di mana-mana itu biasanya kita selalu ada namanya biaya surat-surat karena kita harus bayar AJB, BPHTB, dan bea balik nama. Biasanya itu sekitar 10 sampai 11 jutaan untuk biaya surat-surat tersebut. Tapi developer Puri Tenjo kasih kebijaksanaan yang dibebankan ke konsumen hanya 5.600.000 saja, ditambahkan tadi DP-nya 4.400.000, maka ketemulah DP-nya 10 juta. Kemudian untuk angsurannya kita mulai dari 1.067.000 flat selama 20 tahun. Angsurannya flat sampai lunas. Kalau yang ambil 15 tahun dia angsurannya 1.281.000 seperti itu. Nah, Puri Tenjo ini lokasinya sangat-sangat strategis karena dekat banget sama stasiun kereta api. Jadi kita bisa jalan kaki. Dan enaknya kantor kelurahan ini kita juga masih bisa dijangkau sama jalan kaki. Jadi Bapak Ibu nanti selain dikasih kehematan, dikasih kemudahan, dikasih kesehatan juga karena tiap hari harus jalan kaki. Seperti itu kurang lebihnya. Oke. Boleh Bu? Nah jadi untuk akses lokasi Puri Tenjo ini kita cuma 300 meter aja ke stasiun Tenjo. Jadi kalau kita jalan kaki ke perumahan Puri Tenjo itu cuma 300 meter, kurang lebih 5-7 menit. Kalau jalan kakinya cepat 5 menit bisa, kalau kejar kereta atau kalau mau santai 7 menit. Atau kalau mau jalannya seperti fashion show, seperti Putri Ayu bisa 10 menit lah kita ambil waktunya. Jadi enaknya itu kita bisa dijangkau dengan jalan kaki Bapak Ibu dari rumahnya ke stasiun Tenjo jalan kaki 10 menit, nanti begitu sampai stasiun Duri itu kurang lebih bayarnya ongkosnya cuma 7.000 aja KRL-nya. Waktunya itu kurang lebih kita dari Tenjo ke Tanah Abang 65 menit, dari Tanah Abang ke Duri kurang lebih 10 menit. Jadi 1 jam? Oke, itu tepatnya pengalaman orang Tenjo ya Bang ya. Ongkosnya 6.000 Pak. Oh 6.000 bukan 7.000 ya? Oh iya lebih hemat berarti. Pulang pergi 12.000. Pulang pergi 12.000. Jadi ini kan betul-betul solusi hemat supaya Bapak Ibu bisa punya rumah gitu. Nah terus kita juga selain dekat sama stasiun, dekat sama Puskesmas Tenjo, terus Pasar Rakyat Tenjonya dekat juga. Yang paling enaknya Tenjo ini kawasan sekarang sedang berkembang banget karena sudah masuk developer besar seperti Podomoro. Bapak Ibu pasti sudah tahu ya nama Podomoro ya. Podomoro akan membangun kawasan Tenjo itu menjadi kota Podomoro Tenjo. Di sana nanti akan ada fasilitas lengkap, mall, hotel, apartemen seperti Serpong. Jadi nanti kedepannya Tenjo itu bakal jadi seperti Serpong. Dan yang terakhir kita juga didukung oleh pemerintah dengan pembangunan gerbang tol Serpong Banaraja. Jadi nanti ada akses gerbang tol juga. Kalau sekarang kebetulan baru nyampe Cisauk. Nah kita nanti mau dilanjutkan kurang lebih 2024 akhir rencananya sudah jadi, sudah rampung untuk gerbang tol. Jadi kalau kita akses gerbang tol kurang lebih 2-3 km dari perumahan Puri Tenjo ke gerbang tol. Kalau gerbang tol yang udah jadi, yakin deh perumahan Puri Tenjo udah nggak akan ada subsidi lagi. Jadi kalau Bapak Ibu mau ambil rumah subsidi, sebaiknya secepatnya sekarang. Selagi harganya juga masih 168 juta dan fasilitas-fasilitasnya masih belum pada jadi. Kalau dalamnya seperti Serpong, harganya pasti udah jadi 500 juta ke atas, bahkan banyaknya jadi miliaran. Seperti itu. Oke, boleh Bu Dini, sorry. Nah, jadi yang kita tawarkan di sini adalah solusi punya rumah sendiri, bebas kontrak dan bebas dari mertua juga gitu. Itu yang kita tawarkan di sini. Hanya dengan menyisihkan setiap bulannya 1.067.000. Kalau bagian mungkin kontrak dari di sekitar Jakarta pastinya udah di atas 1 jutaan. Nah daripada kontrak, budgetnya kita pakai aja buat kita nyicil rumah subsidi karena angsurannya flat sampai lunas
selama 20 tahun akan tetap segitu aja. Bapak Ibu kontrak, sekarang mungkin 1 juta, nanti tahun depan bisa ada naik. Tahun depannya lagi mungkin naik lagi. Jadi semakin lama semakin naik. Rumah subsidi nggak ada naik-naik. Setiap tahunnya tetap sama sampai 20 tahun sampai lunas. Dan kalau udah lunas, harga rumah itu biasanya akan naik. Misalnya sekarang 168 juta, 20 tahun lagi belum tentu harganya tetap sama. Bisa jadi udah 500 juta. Itu investasi yang bisa Bapak Ibu turunkan untuk anak cucunya. Seperti itu. Jadi ini peluang buat Ibu, Bapak Ibu bisa mempunyai warisan juga buat anak cucunya. Oke Ibu. Nah jadi seperti tadi udah dibahas, kita ini dekat banget sama stasiun Tenjo. Kita perumahan kita, solusi yang kita tawarkan adalah kita menawarkan supaya biaya hidup Bapak Ibu pun bisa lebih hemat juga, punya rumah sendiri dengan harga yang terjangkau, dan yang terakhir ya punya investasi warisan buat anak cucu ke depannya. Oke, nah kalau Bapak Ibu mau bertanya-tanya mengenai informasi lebih lanjutnya mengenai perumahan Puri Tenjo ini, bisa menghubungi nomor WhatsApp Aris di 0812 1658 1112. Mungkin boleh difoto aja, nanti boleh langsung hubungi WhatsApp Aris aja selagi stoknya masih ada. Kita stoknya sekarang dari 700 unit tinggal tersisa 47 unit aja. Iya, untuk subsidinya rencananya kita mau tutup, nanti berikutnya kita bukannya komersil. Jadi kalau Bapak Ibu memang ada minat, coba yuk survei aja, Puri aja, nanti ketemu Aris, survei aja, lihat-lihat semuanya gratis, ya, nggak harus beli, nggak apa-apa, mau nanya boleh, mau konsultasi apapun, Aris siap melayani Bapak Ibu ya. Atau mau lihat secara spesifik lebih lengkapnya mengenai perumahan Puri Tenjo, bisa kunjungi website kita di www.konsultanq.com atau di web kita www.puritenjo.com, bisa juga ke sana. Atau mau lihat media sosialnya, mau di follow, mau di subscribe, boleh. Ada YouTube, ada Instagram, ada TikTok, namanya Konsultan Q, boleh juga. Jadi sana bisa lihat perumahan-perumahannya seperti apa aja sih gitu. Mungkin sampai sini ada yang mau ditanyain sama Bapak Ibu? Nggak ada ya, kalau nggak ada yang tanyain. Terakhir dari kami, boleh Bu? Oh ya, ada videonya dulu Bu, di file itu kita lihat video untuk perumahan Puri Tenjo-nya dulu ya. Nah seperti ini videonya. Windows Media Player. Iya, jualan. Gimana Pak airnya? Airnya pakai standar, betul, pakai satelit. Per blok. Jadi satu blok ada satu penampungan, satu tanggal besar. Iya betul. Nah seperti ini untuk penampakan rumah Puri Tenjo-nya. Sudah ada carportnya walaupun rumah subsidi. Gentengnya sudah full genteng beton, kusennya sudah aluminium. Nah dalamnya seperti apa sih? Jadi ini untuk ruang keluarganya, karena kamar mandinya di belakang, ruang keluarganya sudah cukup luas. Dia bisa masukin sofa, meja makan, bisa kita setting di sini. Kemudian sudah ada 2 kamar tidur yang depan, sudah ada kaca juga besar menghadap ke taman depan. Ini buat mami papinya. Nah ini kamar buat anaknya. Jadi ada 2 kamar tidur Bapak Ibu ya. Kalau anaknya ada 2 mungkin bisa pakai kasur bertingkat. Nah posisi kamar mandi ada di belakang seperti ini. Nanti di belakang ini masih ada space kosong, Bapak Ibu bisa bangun dapur di sini. Nah ini buat dapurnya. Kemudian sudah ada tembok belakang sekat antar rumahnya. Betul, tanahnya 60 Pak. Nah seperti ini jadi rumah Bapak Ibu. Rumah Bapak Ibu nanti di Puri Tenjo seperti ini nih. Oke, ada yang mau tanya mungkin? Boleh Ibu? Nah, pertanyaan bagus, dengan Ibu siapa Bu?
Ibu Yos ya, pertanyaan yang bagus. Anis tadi kebetulan lupa juga. DP 10 juta ini masih bisa cicil 3 sampai 4 kali, atau kalau Bapak Ibu ngambil rumahnya yang inden bisa cicil sampai 6 bulan. Jadi sangat-sangat meringankan Bapak Ibu ya. Aku oh bukan PPSU, untuk karyawan swasta. Boleh banget Bu. Nah jadi mungkin tadi kalau belum dijelaskan, Aris bantu jelasin nggak apa-apa ya. Untuk syarat pengambilan rumah subsidi itu yang pertama adalah kita usianya 21 sampai 45 tahun. Nah Bapak Ibu kayaknya sih masih umur 25 ya. Nah jadi umurnya yang pertama umurnya adalah 21 sampai 45. Jadi kalau masih di range itu semua orang bisa. Oke, nah yang kedua adalah syaratnya pay checkingnya harus bagus. Artinya kalau selama ini pernah punya riwayat kredit, kolektabilitasnya, pembayarannya, historinya harus bagus atau sudah lunas lah kalau punya tunggakan. Nah kemudian yang ketiga adalah syaratnya kalau dia sebagai karyawan tetap minimal masa kerjanya 1 tahun. Kalau karyawan kontrak minimal masa kerjanya 2 tahun. Jadi untuk karyawan swasta bisa gitu dengan minimal masa kerja kalau kontrak 2 tahun. Yang keempat syaratnya adalah untuk gajinya. Kalau dia masih single, gajinya tidak boleh lebih dari 6 juta. Kalau 4 juta boleh. Kalau 6 juta 100 nggak boleh. Jadi 6 juta lebih sedikit itu nggak boleh. Kalau di bawah 6 juta boleh. Kalau single kita kemarin itu paling minimnya 3.500.000 masih lolos. Ya, jadi minimalnya 3.500.000, tapi tidak boleh lebih dari 6 juta. 6 juta lebih 1.000 juga dari tolak. Seperti itu. Nah kalau yang udah nikah, gaji suami ditambahkan gaji istri tidak boleh lebih dari 8 juta. Jadi misalkan suaminya gajinya 4 juta, istrinya 3 juta, berarti kan 7 juta boleh. Tapi kalau misalkan suaminya gajinya UMR 4.500.000 misalkan, istrinya gajinya 4 juta, jadi 8.500.000 itu nggak boleh. Artinya Bapak Ibu dikategorikan masyarakat mampu, harus mengambilnya rumah yang komersil. Nah itu tadi syarat kelima. Syarat yang terakhir adalah tidak punya angsuran berjalan yang sebesar cicilan mobil. Ya, jadi angsurannya kalau angsuran yang cuma 300.000 per bulan mungkin masih bisa lolos. Tapi kalau angsuran mobil kan kurang lebih 4 jutaan ya. Kita gaji 6 juta, cicil mobil 4 juta, kita buat sisa buat makannya cuma 2 juta. Gimana kita mau ada budget buat cicil rumah? Seperti itu maksudnya kurang lebihnya. Terus nggak boleh gaji apa Pak? Slip gaji? Nah untuk slip gaji karena tadi syaratnya adalah kalau karyawan swasta itu dia minimal masa kerjanya untuk karyawan tetap 1 tahun, karyawan kontrak 2 tahun. Artinya kalau dia nggak punya slip gaji bisa meminta surat keterangan penghasilan dari perusahaannya. Jadi yang menerangkan bahwa gajinya di perusahaan tersebut sejumlah sekian gitu Bapak Ibu. Kalau konveksi itu Pak? Konveksi untuk wirausaha ya. Nah untuk wirausaha ini kita masih nunggu regulasi pemerintahnya nih Bapak Ibu. Dia jadi subsidi ini ada metodenya FLPP, terus BP2BT sama Tapera. Kalau yang untuk karyawan pemerintah kan dia pakainya BP Tapera. Kalau untuk yang karyawan swasta pakainya FLPP. Nah untuk yang BP2BT ini kita mudah-mudahan awal tahun depan udah ada regulasi baru ya Bapak Ibu ya. Gitu. Untuk sementara ini untuk yang wirausaha kebetulan kita udah mau mepet akhir tahun nih Bu. Jadi kita sebenarnya kalau kemarin bisa, cuman kita akad terakhirnya itu tanggal 10 Desember. Jadi takutnya terlalu mepet. Jadi kita tunggu regulasi tahun depan. Kalau regulasi tahun depan masih bisa ya bisa. Harusnya sih bisa, dari tahun ke tahun sih tetap bisa aja sih sebenarnya. Oke Pak, makasih Pak. Iya, terima kasih Bapak Ibu. Mungkin udah kita cukupkan saja ya Bapak Ibu ya. Terima kasih banyak atas waktunya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wal taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.